Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pagi Bu. Ya, sebelum mulai pelajaran, biasa kita berdoa dulu ya, dipimpin sama Hani, boleh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah, terima kasih Hanif. Hari ini kita bertemu lagi setelah seminggu gak ketemu ya. Seminggu yang lalu kita belajar tentang apa? Pengertian animasi. Pengertian animasi. Pengertian animasi itu apa sih dia? Jadi pengertian animasi itu adalah teknik menciptakan ilusi gerakan dengan menampilkan serangkaian gambar. Ya, apa Najib pengertian animasi? Setuju kata ini. Setuju kata Ibu. Oke. Ya, jadi hari ini anak-anak kita bakalan belajar subbab selanjutnya, yaitu tentang 12 prinsip animasi. 12 prinsip animasi harus kita pelajari karena prinsip ini itu adalah aturan yang harus kita pakai dalam animasi supaya animasi kita tuh kelihatan lebih hidup, lebih realistis dan gak kaku gitu ya. Berapa prinsip tadi? 12. 12. Oke, prinsip yang pertama adalah force and stretch. Ini tuh adalah penambahan efek luntur pada objek. Jadi objek kalian tuh udah kelihatan kaku gitu. Nanti di sini ibu bakalan liatin perbedaan antara yang pakai force and stretch sama yang nggak pakai. Nah, kelihatan kan ya kalau ini mah kayak bulat, terus sedangkan kalau yang pakai efek luntur tuh dia kayak ada perubahan bentuk dan kelihatan lebih real gitu ya, kerasa gitu si lompat-lompatnya. Prinsip kedua adalah anticipation. Anticipation ini adalah kondisi di mana animator ngasih tahu ke kita sebagai penonton bahwa akan terjadi sesuatu. Nah, misalnya di sini, ini tuh si orangnya mau lompat, tapi sebelum lompat kita dikasih tahu dulu bahwa dia tuh jongkok dulu nih. Kalau jongkok kan kita tahu dia mau ngapain. Ya, itu adalah anticipation. Prinsip ketiga adalah staging. Staging ini adalah kondisi di mana semua animasi itu bergerak. Jadi bukan cuma objek yang ini, tapi si background juga kayak awan sama awan itu juga bergerak. Apa tadi namanya? Staging. Lanjut, ini adalah pose to pose. Pose to pose tuh ya pose to pose gitu. Jadi kita menggambar satu persatu dari mulai gerakan pertama, yang tengah sama yang terakhir. Nah, kita tuh langkah pertamanya pakai key dulu. Jadi key itu adalah kita menggambar gerakan inti yang awal, tengah, sama akhir. Kalau misalnya key udah dibikin, lanjut kita bikin gambar di tengah-tengahnya lagi. Jadi kalau ini udah digambar, kita bikin gambar di sini sama gambar di sini yang disebut dengan breakdown. Jadi breakdown itu adalah tahap kedua setelah kita menggambar key. Lalu kalau misalnya breakdown udah digambar, kita juga gambar lagi di slip yang ini namanya zoom ya, namanya adalah in between. Jadi itu adalah teknik untuk pose to pose. Selain itu, selain satu persatu ini ada juga yang langsung satu-satu dari ke satu, kedua, ketiga, keempat. Kalau tadi kan yang ibu ajar itu ke satu, ke lima, ke 10, baru gambar di tengah-tengah kan. Kalau ini mah dari 1, 2, 3 langsung digambar berurutan. Jadi pose to pose itu ada 2 jenis. Lalu selanjutnya itu adalah overlapping action dan follow through. Ini tuh adalah kondisi di mana bagian dari animasi, bagian dari karakter itu masih bergerak ketika karakter udah diem. Misalnya nih dia gerak, terus pas dia udah diem si antenanya masih gerak, itu bakalan kelihatan lebih hidup kan. Nah, itu adalah overlapping action dan follow through. Kalau misalnya dia nggak gerak, bakalan kelihatan lebih kaku ya nggak? Ya. Itu adalah overlapping action and follow through. Nah, lalu ada slowing dan slow out. Jadi karakter itu kalau gerak jangan terlalu cepat dan terlalu lama, jangan terlalu cepat dan terlalu lama juga, tapi ada cepat, ada lambatnya. Sebenarnya adalah ini. Nah, langsung ke ars. Jadi karakter itu kalau misalnya mau gerak harus sesuai pola gitu ya. Misalnya kita lagi dada-dada, itu kan pasti bakalan kayak 180 derajat kayak ini. Sedangkan kalau kita dada-dada kayak gini, itu bakalan kelihatan lebih aneh dan lebih kaku. Paham? Paham. Lanjut ada secondary action. Itu adalah
telinga aku bakalan turun setelah aku menunjukkan ekspresi sedih. Contohnya kayak ini. Sedih dulu baru telinganya turun. Terus kalau misalnya senang, berarti setelah menunjukkan ekspresi senang telinganya naik. Ya, contohnya kayak gini contohnya. Ini yang sedih. Nah, senang tuh. Bisa juga kalau misalnya si telinga mau bersamaan dengan munculnya ekspresi, maka aksi keduanya bisa si ekornya itu gerak-gerak, jadi makin kelihatan senangnya kan. Nanti sama secondary action. Selanjutnya ada timing. Jadi timing itu waktu, tapi waktu ini tuh benar-benar berpengaruh pada ekspresi dan perasaan karakter. Kalau misalnya aku lagi jalan kayak gini, jalan itu kan disebutnya santai. Sedangkan kalau misalnya aku jalannya cepat, berarti aku disebutnya buru-buru. Bisa disebut buru-buru gak kalau misalnya aku jalannya lambat? Gak kan? Nah, maka dari itu timing itu bisa kita tuh bisa baca ekspresi orang tuh dari timing juga gitu. Jadi ini berpengaruh dalam animasi. Selanjutnya itu ada appeal. Appeal itu gimana caranya biar karakter kita tuh terlihat lebih menarik. Caranya itu bukan biasanya kan karakter tingginya sama ya. Nah, gimana caranya biar bikin menarik? Itu adalah tingginya bikin beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang lebih tinggi. Terus bentuknya juga jangan kayak orang biasa gitu. Ada yang segitiga tuh ya. Ada yang model segitiga, ada yang bulat, ada yang ininya miring, ada yang perutnya kecil, terus ada yang juga. Itu kan bakalan bikin animasi kita jadi kelihatan lebih menarik kan karakternya maksudnya. Proporsi juga itu termasuk ke dalam penerapan appeal gitu ya. Jadi appeal itu bisa mengubah shape, bisa mengubah ini, terus bisa juga mengubah proporsinya. Jadi ada kepala besar tapi badannya kecil, terus ini bahu besar tapi tangannya segini gitu ya. Nah, terus ada shape, ada proporsi, terus ini juga harus sederhana. Jadi kalau ilustrasi itu boleh detail, boleh banyak jelasan gitu ya. Sedangkan kalau animasi kan bakalan digerakin, jadi jangan terlalu riuh gitu sih desainnya. Misal ini banyak kita, ini sepi itu, ini juga banyak atribut-atribut. Kalau ini enggak riuh gak kalau misalnya ngedit animasi tapi banyak ininya gitu. Riuh tuh capek. Ya, jadi sederhana aja kalau buat animasi, tapi kalau buat ilustrasi kayak foto itu boleh banyak jelasan. Lalu ada exaggeration. Nah, exaggeration itu ekspresi ya. Jadi kalau misalnya kita pengen animasi kita gak kelihatan biasa aja, pengen kelihatan lebih seru, itu kita harus menambahkan efek dramatis. Jadi ada drama gitu ya dalam karakter kita. Misalnya ini jalan, tapi jalannya dibikin lebih bungkuk, lebih ke depan gitu. Terus ini duduk, tapi duduknya kita ubah jadi ke belakang banget, terus ada ekspresinya juga. Terus ini kan cuma kayak kaget biasa, tapi kita bakalan lebih dramatis ketika mulutnya dibuka lebih lebar, terus matanya juga tertutup. Itu kan kerasa hidupnya ya si animasinya. Terakhir ada solid drawing. Solid drawing itu adalah gimana caranya biar karakter kita kelihatan lebih 3D. Kalau misalnya bulan kayak gini 3D bukan? 2D kan ya. Sedangkan kalau digambar lebih kayak gini, ini kelihatannya jadi kayak bola, terus kelihatan 3D. Nah, solid drawing juga adalah skill dimana kita tuh bisa jadi misal kita bikin flipbook nih, di halaman 1 sama halaman kedua tuh si gambarnya tetap sama, jadi nggak berubah. Nah, itu adalah solid drawing. Udah sampai situ aja materinya. Jadi ada berapa prinsip? 12. Coba ini prinsip apa tadi yang aku jelasin? Cost ya. Udah paham semuanya sama 12 prinsip? Paham Bu. Ya, paham ya. Sekarang ibu ada tugas buat kalian. Jadi tugasnya itu adalah membuat flipbook menggunakan prinsip box to post. Jadi flipbooknya ibu minta kalian ada 30 lembar menggunakan teknik box to post. Boleh langsung dari 1 ke 2 ke 3 ke 4, ataupun boleh dari 1 dulu terus 5 terus 10 gitu ya. Bisa semuanya? Bisa. Oke, bisa ya. Buat deadline-nya mau kapan kalian? Minggu depan aja Ibu. Oke, Ibu tunggu ya. Ya Ibu. Di hari dimana kita nanti ketemu lagi sebelum pembelajaran, kumpulin dulu tidurnya ke Ibu. Nanti Ibu di depan.
Oke Bu. Oke, segitu untuk materi kali ini. Seru gak? Seru Iya, banget. belajar prinsip. Jadi setelah kalian belajar tentang prinsip ini, ibu yakin karakter yang kalian bikin itu bakalan lebih hidup, lebih realistis, gak kaku gitu. Jadi lebih enak ditonton. Nah, segitu dari ibu. Sebelum ibu pamit dan sebelum kalian pulang, boleh kita udahan ya, dipimpin sama Irfan. Kita melakukan pembelajaran, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Irfan. Sekian buat pembelajaran hari ini. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Bye.